Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik presentasi, alat dan media presentasi, metode presentasi, persiapan presentasi, dan dasar pengampu dokter presentasi. Pengertian presentasi. Presentasi adalah kegiatan penyampaian informasi, ide, hasil kerja kepada audiens secara lisan dengan tujuan untuk mempengaruhi, menginformasikan, atau mengedukasi. Dalam presentasi, seorang pembicara atau presenter menggunakan berbagai teknik komunikasi untuk menyampaikan pesan secara efektif dan menarik. Biasanya presentasi didukung oleh alat bantu visual seperti slide, gambar, grafik, atau video yang membantu memperjelas materi dan memudahkan audiens dalam memahami isi yang disampaikan. Presentasi umumnya dilakukan di berbagai situasi, baik di lingkungan akademis, bisnis, maupun profesional. Selain menyampaikan informasi, presentasi juga berfungsi untuk membangun hubungan, menarik perhatian audiens, dan mengundang diskusi atau masukan. Keterampilan dalam melakukan presentasi meliputi kemampuan menyusun materi yang relevan, penguasaan alat bantu, serta kemampuan berbicara di depan umum secara percaya diri dan komunikatif. Tujuan presentasi yaitu menyampaikan informasi. Presentasi membantu menyampaikan informasi agar tujuan pembelajaran tercapai. 2. Meyakinkan pendengar. Informasi yang disajikan secara logistik dan berdasarkan bukti membantu audiens menjadi yakin, menghilangkan keraguan, dan memperjelas pemahaman mereka. 3. Menghibur pendengar. Bahasa komunikatif dan tambahan media visual seperti gambar dapat membantu menghibur penonton dan menjaga perhatian mereka. 4. Memotivasi dan menginspirasi. Pemateri memberikan dorongan dan arahan agar audiens termotivasi untuk mencapai potensi mereka. Selanjutnya, menyampaikan pesan. Presentasi pesan berfungsi sebagai alat transfer pengetahuan sekaligus menyampaikan pesan moral dengan bantuan media yang mendukung pemahaman audiens. Memunculkan ide atau gagasan. Beberapa presentasi bertujuan untuk memicu ide atau saran dari audiens, khususnya dalam situasi membentuk solusi. Selanjutnya, menyentuh emosi audiens. Presentasi dapat membangkitkan empati atau emosi, terutama pada topik sosial atau kemanusiaan. Memperkenalkan diri. Presentasi juga menjadi sarana memperkenalkan identitas diri atau kelompok kepada audiens. Teknik presentasi yang efektif. Yang pertama, persiapan materi yang matang. Persiapan adalah 90% dari kesuksesan presentasi. 2. Bahan presentasi yang menarik. Manfaatkan teknologi untuk membuat bahan presentasi yang menarik. Gunakan media seperti PowerPoint atau multimedia interaktif. 3. Penampilan yang rapi. Persiapkan penampilan sesuai tema presentasi. 4. Penggunaan media visual. Media visual seperti slide dan gambar membantu memperjelas pesan dan menjaga perhatian audiens, terutama saat materi yang disampaikan kompleks. 5. Komunikatif interaktif, yaitu mengajak audiens berinteraksi seperti melalui tanya jawab atau diskusi. 6. Kontak mata dan bahasa tubuh yang baik. Kontak mata dan bahasa tubuh yang terbuka menunjukkan perhatian kepada audiens dan membangun kepercayaan, menciptakan suasana yang nyaman. 7. Pengelolaan waktu yang efektif. Gunakan waktu secara efisien agar presentasi tidak terlalu panjang dan poin-poin penting yang disampaikan dengan singkat. 8. Penutup yang kuat. Akhiri dengan kesimpulan singkat yang menyoroti poin utama dan berikan pernyataan penutup yang berkesan untuk menguatkan pesan di benak audiens. Alat dan media presentasi. Yang pertama, proyektor dan layar. Kedua, komputer atau laptop. 3. Whiteboard dan flipchart. Pointer, laser atau clicker. Sistem audio visual, software presentasi, handout atau materi cetak. Metode presentasi yaitu metode ceramah. Pemateri berbicara langsung kepada audiens tanpa banyak interaksi. 2. Metode diskusi. Audiens terlibat aktif bertanya dan memberikan pendapat. 3. Metode demonstrasi. Pemateri menjelaskan sekaligus memperagakan langkah-langkah. 4. Metode storytelling, menggunakan cerita atau pengalaman untuk menarik perhatian dan memudahkan pemahaman. 5. Metode tanya jawab atau Q&A. Audiens bertanya
setelah presentasi untuk memastikan pemahaman. Metode interaktif menggunakan polling, kuis, atau alat bantu interaktif untuk melibatkan audiens dan meningkatkan minat. Metode visual mengandalkan seperti slide, gambar, dan grafik yang menyampaikan informasi kompleks. Persiapan presentasi, menentukan tujuan dan audiens. Tentukan tujuan presentasi. 2. Menyusun materi presentasi dengan membuat materi yang terstruktur dengan pembukaan, isi, dan penutup yang kuat. 3. Penggunaan media visual. 4. Latihan presentasi, yaitu dengan meningkatkan percayaan diri dan improvisasi. Latih intonasi, kecepatan bahasa tubuh, dan interaksi agar presentasi sesuai waktu dan tetap menarik. Persiapan teknik dan logistik. Periksa alat seperti proyektor, laptop, serta survei lokasi. Terakhir, penampilan dari sikap positif yang meningkatkan kepercayaan profesional dan kenyamanan penonton. Baik, dari penyampaian materi yang sudah saya sampaikan dapat buat kesimpulan. Berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa presentasi merupakan sebuah bentuk komunikasi penting yang bertujuan menyampaikan informasi atau gagasan kepada audiens. Dalam konteks pembelajaran, presentasi membantu memperjelas konsep dan informasi secara terstruktur sehingga tujuan presentasi materi dapat tercapai. Teknik presentasi yang efektif seperti penggunaan media visual dan penyampaian interaktif memainkan peran besar dalam memastikan audiens dapat memahami informasi dengan baik. Alat dan media presentasi seperti slide, PowerPoint, video, dan grafik memudahkan penyampaian informasi serta membuat presentasi lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Pemilihan metode presentasi yang sesuai dengan karakteristik audiens juga sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, persiapan yang matang sebelum presentasi, mulai dari persiapan materi hingga alat pemeriksaan, adalah kunci utama agar presentasi berjalan lancar dan profesional. Sekian pemaparan dari materi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.